Iya, baik. Insya Allah hari ini saya lihat agendanya itu latihan idgham ya Mbak Yani ya, di surah Al-Waqi'ah. Kan? Iya betul Ustazah. Surah Al-Waqi'ah ayat 71 ya Mbak Yani ya? Iya betul Ustazah. Iya. Surah Al-Waqi'ah, Mbak boleh buka mushafnya sendiri atau kalau mau lihat ke screen juga boleh. Cuman mungkin dia lebih lebih enak kalau kita pakai Quran biasa yang kita ngaji sehari-hari. Kalau misalkan ada yang perlu ditandai atau perlu ditambahkan di Quran, kita boleh tambahkan sendiri. Nah, gitu dia. Oke, sebentar saya cari dulu surah Al-Waqi'ahnya. Ini atur. Kemudian An-Najm, kemudian ini Al-Qamar. Oke, Mbak-mbak minggu lalu itu kita belajar idgham yang mana? Idgham bil gunnah atau idgham bila gunnah? Sudah dua-duanya Ustazah. Oh, sudah dua-duanya. Oh, alhamdulillah kalau sudah dua-duanya. Nah, sekarang kita masuk ke surah Al-Waqi'ah ayat 71 ya. Afara'aitumun nar allati turun ya. Iya betul. Oke. Nah, di sini sudah ada list nama, langsung aja. Coba Mbak Yen, silakan baca ayat nomor 71, 72, dan 73. Ini soalnya saya lihat nggak terlalu banyak, jadi bolehlah kita baca agak panjang-panjang. 71, 72, 73. Insya Ah, Allah. ah, silakan Mbak Yen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن Saya ulang. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. Bagus. Mbak Yen ada pertanyaan nggak? Untuk saat ini belum Ustazah. Belum ya? Oke, berarti insya Allah semuanya bisa dipahami ya Mbak Yen ya. Ya, insya Allah Ustazah. Oke. Selanjutnya ada Mbak Teti. Oh, Masya Allah Mbak Teti. Iya, Ustazah. Mbak Teti juga masih terus Syukur. istiqomah ini masuk kelas tahsin walaupun kadang-kadang kidosnya Mudah-mudahan, udah Ustazah. udah buat macam-macam ya Mbak Teti ya. Oke, boleh Mudah-mudahan. Mbak Teti baca ayat 74 sampai 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 Terakhir, 76. 78 lah. Terakhir. 78. Oke. 74 sampai 78. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسبح باسم ربك العظيم Allahnya ingat, Allah Oh, walaupun dia dalam posisi kasrah harus tebal. Azim, azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Coba. فسبح باسم ربك العظيم عظيم Bagus. فلا أقسم فلا أقسم بمواقع النجوم. Nah, qafnya boleh ditebalin sedikit Ya. lagi, Mbak Titi. Bimawaqi, qi. طيب. Bimawaqi'in nujum. Coba. فلا أقسم eh ulang maksudnya. فلا أقسم بمواقع النجوم Hmm. وإنه وإن Panjang, dua hakat. ya Wa وإنه innahu. لقسم لو تعلمون عظيم
Ini huruf apa nih Mbak Teti? Azim. Kenapa jadi azim? Oke, sekali lagi. Wa innahu laqasamul ya Allah. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Terus Innahu la innahu laqur'anun karim. tebalin ronya. Laquru, Laqur- anu karim. Coba. Innahu laqur'anun karim. Panjang, A-nya juga panjang. Innahu laqur'anum, 2 harkat. Innahu laqur'anun karim. Hmm. Sampai Satu lagi. fi Tadi. fi kitabim maknun. Kita ajakannya. Mak, jangan mak. Mak- Mak fi kitabim maknun. Coba. Fi kitabim maknun. Bagus. Oke. Mbak Titi ada pertanyaan? Eh, apa ya? Aku sih kayak gimana ya maksudnya? Misalnya Mm-mm. kalau baca surat yang sudah pernah kita tahu, misalnya pernah sering dengerin gitu ya, sering dengerin murotal. Terus pas giliran kita baca surat tersebut yang kita tahu itu, kadang-kadang lagamnya itu, ya nagomnya itu Terikut. gimana saya ya supaya pengen ya pengen tidak latah gitu loh saya. Sebenarnya bagus ya Mbak Teti karena maksudnya jadi terikut kan iramanya, tapi memang satu sisi kekurangannya itu kita jadi nggak bisa mengkondisikan. Nah, sementara kalau Mhm. yang imam yang kita dengar di murattal itu, mereka bisa mengkondisikan. Tapi ketika kita buat sendiri, karena kita sudah terikut dengan nadanya, jadinya Mhm. apa namanya itu? Kita jadi terikut dan nggak bisa menstabilkan mat-matnya. Iya, itulah Jadi Ustaz. caranya itu jangan terfokus pada satu syekh. Jadi supaya nggak itu doang yang teringat ininya. Iya. Biasanya kita kenapa kenapa bisa begitu? Karena kita fokus sama satu syekh biasa. Nah, karena misalkan syekh apa ya? Oke, kita bilang lah Syekh Misyari Rashid yang paling sering di ini, Mhm. yang paling sering didengarkan kan. Nah, Misyari Mhm. Rashid selalu Misyari Rashid surah Al-Waqi'ah gitu. Lagi Itu kan agak Al-Waqi'ah. cepat gitu ya Ustazah ya. Terus kan kayak Jadi, giliran kita mau baca kan jadi kayak kayak pengen ya kayak Tasin ini kan pengen jadi dibenerin satu-satunya gitu jadi kayak kaku gitu loh. Gimana? Mhm. betul. Nah, mungkin bisa pilih murattal yang agak lambat. Kayak misalkan Mhm. Syekh Al-Baqut itu agak lambat. Syekh Mhm. Mahmud Khalil Al-Husari itu agak lambat juga. Syekh Mishari Rashid ini juga sebenarnya ada juga yang lambat. Nah, yang Mhm. ini apa namanya yang ya nggak dibilang lambat kali tapi nggak tergolong cepat. Yang cepat Mhm. itu kan biasanya Syekh Sudes, Al-Ghamidi, Mhm. Huzaifi. Nah, itu biasa. Kalau yang Mishari Rashid itu nggak terlalu cepat, bahkan ada yang tergolong lambat juga. Nah, jadi Mhm. caranya bisa diganti-ganti aja ininya, syekhnya. Jadi hari ini Mhm. misalkan putarnya Syekh Bicara Rashid, besoknya ganti misalkan Syekh Sudes gitu. Diganti-ganti Mhm. aja Mbak Teti Iya. supaya lagunya itu nggak terngiang-ngiang selalu iramanya Ya itu. itu kan kayak kayak memang udah ada di recording aja gitu di telinga. Jadi Udah kalau Kak, dengar surat bahkan itu sudah pasti ada di bisa bawah alam ngikutin sadar itu gitu. Mhm. sebenarnya, ya kan? Iya Karena betul sudah. teringat terus gitu. Apa namanya murotalnya gaya murotalnya itu udah teringat terus gitu. Jadi Mhm. caranya diganti-ganti syekhnya. Nggak apa-apa ayatnya sama, Mhm. tapi diganti-ganti syekhnya. Ini ada jawaban dari Bu Idar ini bisa dilambatkan di aplikasi. Nah, katanya bisa dilambatkan di aplikasi. Wah, Masya Allah nih Bu Idar ini. Aku baru tahu. Saya sendiri oh iya kayaknya ada ya tuh kalau kita buka YouTube kayaknya bisa itu Oh iya dilambatkan. iya bisa emang di apa?
Insya kecepatannya. Allah Idar. Sampai ke situ juga pikirannya. Kalau saya nggak sampai pikir. Tapi kayak emang Ustazah gimana ya? Kadang-kadang karena udah enak mungkin ya, mungkin kayak kayak dengerin Yang lain udah nggak enak lagi. iya kayak dengerin lagu misalnya gitu kan. Kayak mungkin jadi oh enaknya tuh emang Yang ini, Syekh jadi saya mau yang Sudais ini gitu aja. gitu kan. Iya jadi Gitu. kayak kayak gimana ya? Kan pernah nyobain kayak sama siapa yang Syekh Aiman itu ya. Aiman Tapi kok Suwaid. Kalau Syekh Aiman Suwaid itu nggak ada irama sama sekali. iya, memang kan kayak cuma baca kayak gitu kan, kayak Kayak ini, kalau Fasabbih apa namanya? bismi rabbikal Betul, betul. azim. Jadi kayak Iya, kok kitanya jadi kayak malah mungkin karena saya kurang sabar gitu ya. Jadi kayak kenapa ya jadi greget gitu, kenapa jadi kurang ini lama ya, juga ya kurang gitu. menghayati. Iya, terus Iya, jadi kayak benar-benar paham, susah paham. juga malah kalau ngafalin dari yang lama kayak gitu. Paham, Karena paham. nggak ada lagamnya itu Kayak, mungkin ya. Entah. nggak ada lagamnya, iya. Jadi Mhm. Mbak Syekh Aiman Suwaid ini, beliau ini, Masya Allah ya, beliau ini sangat terfokus pada tajwid dan makharijul huruf. Jadi bagi beliau, bahkan beliau itu kalau misalkan terlalu yang meliuk-liuk, beliau nggak suka sama sekali, karena bukan begitu. Apa Rasulullah ajarkan. Jadi memang beliau ini agak sedikit strict di bagian lagam. Yang pertama beliau memang sangat fokus di bagian tajwid dan makharijul huruf beserta perangkatnya semua. Kemudian yang kedua beliau ini memang kurang apa ya, kurang setuju dengan yang berlagam-lagam seperti itu. Apalagi yang misalkan ada lagam nahwan, apa lagam nahwan, terus ros itu semuanya itu bagi beliau itu sebenarnya lagu-lagu zaman-zaman Arab jahiliyah dulu gitu. Jadi kenapa kita masukkan ke Quran gitu. Nah, Mhm. itu yang beliau apa ya? Yang beliau Yakini. pegang seperti itu. Itu yang beliau yakini. Jadi beliau nggak mau masukkan lagu ke dalam. Kalaupun ada sedikit terayun itu katanya terjadi secara natural. Bukan karena kita buat sendiri atau kita Dibuat-buat. sengaja membuat dia menjadi irama nahawan, irama jiharkah seperti itu. Nah, Mhm. jadi oleh sebab itu memang Syekh Aiman Suwaid ini memang beliau sama sekali nggak ada lagunya. Jadi kalau saya pribadi, saya memang kalau dengar Syekh Aiman Suwaid ini hanya untuk melihat cara baca beliau aja. Kalau untuk sehari-hari memang ya kayak Mbak Titi tadi, karena memang saya pun lebih senang kalau ada iramanya lah gitu kan. Lebih enak Pastilah kan. ditangkap ya, entah gimana ya. Jadi Betul. otaknya tuh lebih Nah, menerima gitu ya Ustazah. kalau saya seperti itu. Jadi ya biasa saya akan ambil Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Jadi beliau itu bacanya nggak terlalu berirama, tapi adalah enak didengar. Gitu. Nggak lah sampai memang lurus. Nggak ada Coba. apa-apa gitu. Jadi bisa beliau atau ya pokoknya gitu Mbak. Kenapa maksudnya kita lebih terfokus kepada satu syekh? Pertama memang kita udah suka irama syekh itu. Kedua kita perlu adaptasi dengan syekh yang lain gitu. Nah, Mhm. tapi karena tadi masalahnya Mbak Teti tadi udah apa namanya terngiang-ngiang selalu, jadi selalu terikut, akhirnya mengganggu bacaan. Nah, jadi solusinya dicampur-campur syekhnya supaya Mhm. Mbak Teti Betul. enggak apa ya alam bawah sadar Mbak Teti itu enggak selalu ke lagu itu gitu. Maksudnya Mhm. kita kan biasa ya kalau misalkan baca dengar Alhamdulillahirabbil alamin pakai syekh misal kita bilang Sudes aja lah. Itu memang selalu di kepala kita tuh pasti bacaan beliau gitu. Karena memang selalu itu yang kita dengar dan itu aja gitu. Tapi ketika kita campur dengan yang lain, nah dia itu nggak terlalu pikiran kita itu jadi beragam macam. Nah, sehingga bacaan yang tadi mengikut itu bisa terkurangi. Nah, Mhm. gitu dia Mbak Titi. Oke, Nah, Ustazah. kecuali nanti kalau misalkan Mbak Titi udah boleh walaupun terikut bacaannya nggak salah lagi, maksudnya nggak mengganggu kebacaan, baru istiqomahkan satu syekh. Misalkan, oh saya suka kalau misalkan surah Al-An'am dengarnya Syekh Al-Ghamidi aja gitu. Ya boleh Mhm. diinikan, di apa namanya, difokuskan ke situ. Iya, Jangankan Ustazah. kayak yang kayak Mbak Teti, saya aja dulu murojaah itu kadang terikut
Jadi kalau saya ganti nih lagu, jadi Jadi udah nggak buyar. lancar lagi. Udah nggak lancar lagi gitu. Jadi saya tuh paling suka biasanya dulu kalau murojaah itu kan dia memang masing-masing ada itu ya. Memang kayak misalkan kalau saya pribadi kalau udah dengar surah Al-An'am tuh saya suka dengar Syekh Al-Ghamidi, nggak tahu karena saya suka jiharka. Jadi kalau Mhm. beliau bawakan jiharka itu saya Masya Allah saya ngerasa kayak terhanyut-hanyut gitu ya kalau beliau baca itu ya. Nah itu Imam apa Syekh Sudes di situ dia nggak setuju di bagian situ. Karena jadi Mhm. kita udah nggak fokus lagi ke makna ayat itu. Kadang ada qori yang membawakan ayat itu ayatnya tentang siksaan, tentang azab, tapi dia bawakan dengan irama jiharka yang sejatinya irama Semangat. jiharka ini bahagia ya, happy Mhm. gitu. Jadi dia bawakan dengan irama jiharka, nah kemudian orang terkesima, terus orang takjub dengan suara dia, lalu orang pun merespon ya. Biasanya orang merespon dengan Allah Allah, Masya Allah gitu. Nah, Mhm. kalau kita lihat ke ayatnya, nggak cocok sama sekali karena mungkin si Qori dia sedang membaca ayat yang intinya tentang azab neraka itu gimana, neraka jahanam itu yang misalkan ketika apa minum dari air panas yang begitu-begitu, tapi Mhm. respon masyarakat ketika kita membaca Al-Quran itu kayak takjub. Seharusnya kan bukan takjub, seharusnya orang bahkan menangis atau ketakutan kan seharusnya begitu. Nah, ini yang Mhm. Syekh Aiman Suwaid itu beliau nggak mau seperti itu, makanya beliau nggak mau nggak pro dengan adanya nagom-nagom itu gitu. Mhm. Nah, jadi saya begitu ketika apa surah Al-An'am itu saya senang aja dengan bacaan Syekh Al-Ghamidi ini. Jadi saya sudah terikut nih iramanya bagaimana lantunannya saya sudah terikut nih. Jadi Mhm. ketika misalkan saya lagi di tes hafalan atau janganlah di tes hafalan, murajaah sendiri, tapi saya ganti. Nah, udahlah saya nggak mau yang itu, maksudnya mau yang agak cepat aja gitu kan. Itu buyar tuh, terganggu. Nah, itu karena kita fokus pada satu chef. Tapi kalau diganti-ganti, dicampur-campur, insya Allah dia nggak berefek ya ke bacaan, insya Allah. Mhm. Insyaallah. Itulah dia Mbak Titi lebih kurang. Iya, makasih Ustazah. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjut ke Mbak Leni. Mbak Leni gimana Mbak Leni? Udah selesai restart? Sudah Ustazah. Sudah, oke. Mbak Leni silakan baca ayat nomor 79 sampai 82. 9 sampai 82. Baik Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. Bagus. Mbak Leni kalau mengucapkan zal jangan di apa ya, direm semuanya suaranya. Jadi sisakan sedikit alirannya. Sebab dia punya sifat raqawah. Tukazi. Jangan tukadzibun. Jangan direm eh, suaranya semuanya. Ya, Mbak Leni coba sekali Iya. lagi. Annakum tukadzibun. Coba, wa taj'aluna. Wa- maaf. Dari wataja'aluna ya Ustazah. Betul, wa taj'aluna. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. Lagi, tukazi. Kazi. تكذب تكذبون. Nah, sekali lagi, tukazi. تكذبون. Terus, coba dari wa taj'aluna. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. Iya, bagus. Kemudian selanjutnya itu ada, sebentar saya lihat dulu. Mbak Leni, Mbak Lin. Oke, Mbak Lin Baik, ayat 83 sampai 86. baik, insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula idza balagatil hulqum
وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. Coba di walakillahnya agak dicepatkan sedikit, Mbak Lin. Walakillah dan walakillah. Jadi kayak seolah-olah dia berdengung. Baik, ya. Coba. ولكن لا تبصرون. Iya. Terus? ولولا إن كنتم غير مدينين. Bagus. Bagus Mbak Lin. Kemudian Mbak Vini. Mbak Vini. Mbak Vini baru ya? Iya Ustadz baru Oh iya. Oke, Mbak Vini dari mana? Mbak Vini? dari Bandung, dari Cimahi Dari sih. Bandung. Dari Bandung. Ya, Tinggal di Prancis juga? di Paris juga. Oh, di Paris juga. Oke, udah pernah belajar tasin Mbak Vini sebelumnya? Pernah insya Allah, tapi kadang suka lupa, Oh iya, terobos aja. nggak apa-apa. Kalau misalkan lupa-lupa itu biasa ya Mbak. Oke, coba Mbak Vini baca dari ayat 87 sampai 90 ya Mbak Vini. Yang farohun, 87, tarji'unaha. tarji'un. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarji'unaha in kuntum shodiqin. Ikhfa. Ikhfa. Shadiq. Jadi Oh, iya. apa namanya? Hmm? Di suara nunnya itu samar-samar antara nun dengan kaf atau nun dengan ta, huruf selepasnya. Terus ada dengungnya. In kuntum. Coba. In kuntum Dari awal tarji'unaha. tarji'unaha in kuntum shodiqin. Terus Fa'amma in kuntum fa'am dengung. Fa'amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Satu lagi. Wa amma in kana min ashabil yamin. Oke. Hanya udah sampai di sini aja Mbak Vini. Oh iya. Jadi tadi A-nya itu dia kurang masuk ke dalam. Asha dia tuh di tengah tenggorokan. Jadi dia beda dengan ha. Atau ha baru asha. Kalau ha yang ini nih, ha keluar dari tengah tenggorokan. Jadi bacanya ashabil. Nah gitu. Oh, ashabil. Ashabil. Pak sekali ini. Wa amma in kana min ashabil yamin. Iya. Oke, dah cukup. Mbak Vini, ada pertanyaan nggak Mbak Vini? Nggak ada sih Ustadz. Cuman ya itu suka terlalu sama in sama ha. Oh iya benar. Ha sama ha. Oke. Terima kasih Ustadz. Iya, sama-sama. Oke, selanjutnya Bu Idar. Bu Idar ayat 91 sampai habiskan aja ya Bu Idar ya. Mana Bu Idar? Ya Ustazah, insya Allah saya teruskan. Oke, silakan Bu Idar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamun laka min ashabil yamin. Salah ya, dari 92 ya itu. Enggak, dah, betul, Iya, betul. Bu Idar. Wassalamun laka. Ya, saya ulang.
Fasalamun laka min ashabil yamin. Wa amma in kana minal mukadzibina dhalin. Fanuzulum min hamim. Watas liyatu watas Watas ta nggak boleh tebal. Yang tebal itu shotnya. Watas liyatu. Coba. watas liyatu jahim. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Oke. Dah, cukup Bu Idar. Bu Idar pun ini Masya Allah bacaannya pun bagus Bu Idar nih. Hanya tinggal sedikit-sedikit lagi aja. Oke, setelah surah Al-Waqi'ah ini mau lanjut ke surah apa? Melanjut ke surah Al-Hadid atau ada requestan surah lain yang mau dipelajari? Silakan ibu-ibu. Apabila ada request, jangan dari saya terus. Kalau surat Al-Mulk Al-Mujadilah. sudah dibacakan belum ya? Al-Mujadilah. Al-Mulk, Sudah, Al-Muluk sudah Mbak Lin. Al-Mulk sudah Al-Mulk. ya. Oh, alhamdulillah. Iya. Al-Mujadilah. Sudah. Mau Boleh, request surat Al-Mujadilah. At-Taubah. Oh, At-Taubah boleh tapi agak panjang. Yuk, kita habiskan dulu Al-Mujadilah. Oke. Habis itu nanti insya Allah kita ke surah. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share screen-nya hilang, Ustazah. Saya keluar ya? Iya. Oh, saya keluar. Iya, ini ada chat dari Mbak Yenian. Oke, coba Mbak Yenian baca yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlal lati tujadiluka saya ulangi. Fatimah sebentar, sayang. Qad sami'allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha Panjang, 2 harkat Mbak Yenian. Fi zawjiha. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. Jangan kepanjangan Mbak Yenian kumanya. Tahawurakuma. Sudah. Oke, dua harokat aja. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Iya. Bagus Mbak Yenian. Oke, selanjutnya tadi. Oh, jangan-jangan sudah hilang ini chatnya. Tadi siapa Mbak Yenian? Habis Mbak Yenian siapa? Oh, Mbak Teti. Ayo Mbak Teti. Nah, ayat kedua. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. Panjang-panjang apa namanya? Dengung-dengungnya dipanjangin lagi Mbak Teti. Lagi. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا Illallai. In ummahatuhum illallai Panjang. Panjang. Lai. Panjang. in
in ummahatuhum illallai waladnahum wa innahum layaqulunahu wa Terus innahum kenapa? Wa innahum layaquluna mu'akaram minal kayaknya nggak panjang. qawli Mungkarom nggak panjang. mu'akaram wa innahum layaquluna mu'akaram minal qawli wa zura Mm-mm. wa innallaha wa innallaha la'afuwun ghafur. Coba sekali lagi Mbak Teti. Coba sekali lagi dari awal. Baca yang Dari awal. bagus. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallai waladnahum wa innahum layaquluna mu'akaram minal qawli Minal qawli, bukan minal qawli. wa innahum layaquluna mu'akaram minal qawli wa zura wa inallaha Dengung. wa innallaha la'afuwun ghafur. Ghafur. Iya benar. Ya. Wa innallaha la'afuwun ghafur. Iya. Nah ini Mbak-mbak nih ayat ini dia tentang hukum zihar ya. Mbak pernah dengar apa itu hukum zihar? Belum pernah Pernah saya dengar. Ustazah. Pernah juga ya. Belum Mbak-mbak yang pernah. lain sudah pernah dengar? Belum Nah, belum jadi pernah. ini saya teringat ini karena saya kebetulan kita lagi di ayat ini. Nah, jadi ini tuh ayat ini tuh menceritakan tentang hukum zihar. Hukum zihar itu ketika seorang suami menyamakan istrinya itu salah satu bagian dari tubuh istrinya itu seperti bagian ibunya, bagian tubuh ibunya. Nah, Iya pernah. terlihat sepele ya, tapi ini Punduknya sangat serius. Misalkan apa ya? Nah, ini tuh kalau kejadian sama di dengan zaman ibunya. Rasulullah itu ada seorang suami istri, jadi si suami ini bilang ke istrinya, "Zahruki ka zahri ummi." Jadi apa ini bahasa Indonesianya ini apa? Zahir ini Punduknya ya. apa sih? Kamu itu seperti Bahu, ibu saya. bahu atau punduk? Bahu ya, bahu. Bahu. Bahumu itu seperti bahu ibuku gitu. Nah, itu terlihat sepele, tapi sebenarnya nggak boleh Mbak, karena si suami menyamakan salah satu bagian tubuh dari istrinya ini seperti tubuh ibunya gitu. Jadi memang sangat sepele, tapi sebenarnya di situ jatuh hukum zihar. Nah, hukum zihar itu sama dengan talak satu. Nah, bayangkan sama dengan talak satu. Jadi kalau misalkan mau kembali, apa kata ayat selepasnya ini? Ayat ketiga, walladzina yudhahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabl. Jadi kalau misalkan seorang si suami ini masih kembali pengen lagi ke si istrinya ini, mau kembali lagi ke istrinya ini, maka dia harus bayar kafarat. Apa itu? Membebaskan budak. Fatahriru raqabah. Harus membebaskan budak. Nah, kalau nggak sanggup, ayat selepasnya, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Nah, kalau nggak sanggup harus puasa 2 bulan berturut-turut. Wah, luar biasa nih. Bukan mudah ini Mbak. Atau kalau nggak sanggup, faman lam yastati', kalau nggak sanggup, fa it'amu sittina miskina. Nah, kasih makan 60 orang miskin. Masya Allah, subhanallah ya. Jadi ini bukan
suatu perkara sepele sebenarnya, tapi dampaknya itu wah luar biasa. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu ilmunya, bisa aja sebenarnya sudah sering terjadi zihar, tapi kita nggak tahu gitu. Nah, jadi ini dinamakan hukum zihar. Alladzina yuzahiruna, orang-orang yang menzihar istrinya gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu tidak diperbolehkan, Mbak. Tapi kalau misalkan ini senyummu kayak senyum ibuku itu nggak ada masalah ya. Nah, yang nggak diperbolehkan Memang itu bagian bagian tubuh ya, tubuh, Ustazah. Memang bagian bagian tubuh. tubuh, nggak boleh dipersamakan gitu. Sama ibu si laki-laki, nggak boleh. Jadi terlihat sepele, tapi Masya Allah dampaknya itu luar biasa gitu. Bahkan untuk kembali banyak banget kafarat yang harus kita lakukan. Baru bisa kita kembali sama istri tadi. Lebih Nah berat dari gitu. anak satu ya, Ustazah. Iya, iya, dia sudah jatuh hukum zihar di situ, sudah jatuh talak di situ. Nah, itulah kita nggak tahu. Nah, jadi ini sebenarnya ini tuh cerita ya. Jadi asbabun nuzul ayat ini tuh seperti itu. Nah, jadi kan ayat itu turun, suatu ayat turun itu banyak faktornya, Mbak. Ada yang ayat itu turun karena ada suatu kejadian. Nah, ini karena suatu kejadian nih, ada kejadian seorang eh, apa namanya sahabat di zaman Rasulullah, dia menzihar istrinya, dia nggak tahu. Terus dia mengadu ke Rasulullah. Nah, turunlah ayat ini. Nah, jadi ayat ini Allah mau ngasih tahu ke Rasulullah, beginilah dia hukum zihar gitu. Nah, inilah hukum zihar. Nah, ada juga ayat yang terjadi karena suatu pertanyaan. Jadi ada orang yang bertanya, misalkan ada orang yang tanya, coba apa itu haid misalkan. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Nah, jadi orang-orang bertanya sama Rasulullah, apa itu hukum haid? Nah, jadi turunlah ayat. Rasulullah kan nggak tahu. Nah, jadi itu apa namanya? Salah satu bukti bahwa Al-Quran itu bukan Rasulullah yang buat. Nah, jadi Rasulullah pun kalau bukan diturunkan wahyu, Rasulullah juga nggak bisa jawab. Jadi semua itu adalah Allah yang bagi tahu ke malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril sampaikan ke Rasulullah hingga sampailah kepada para sahabat pada masa itu dan sampai ke kita sekarang. Nah, jadi ada juga yang turun karena sebuah pertanyaan atau karena ada suatu kejadian atau apa Safar namanya? misalnya. Ini safar wanita Kenapa? misalnya. Ustazah. Betul. Jadi begitu dia Mbak. Ada juga yang turun sesuai dengan keadaan pada masa itu. Pada masa itu perlu apa gitu. Jadi turun ayat. Nah, gitu. Makanya ini adalah hikmah diturunkan ayat secara berangsur-angsur. Nah, kan nggak langsung turun sekaligus dia yang kedua kalinya gitu. Sesuai dengan kebutuhan Rasulullah pada saat itu dan kebutuhan umat pada masa itu. Nah, gitu dia, Mbak. Ini tadi karena saya tiba-tiba saya teringat hukum zihar. Oke, kita lanjut. Jadi Tadi sampai suruh siapa berwudu tadi? itu kan ada wanitanya. Oke, kita lanjut ya. Siapa tadi sampai Mbak Lin, Mbak Titi, Mbak Leni. Mbak Leni, ayo Mbak Leni, ayat nomor 4. Nomor 3. Nomor Ya. 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. Masukin ke hidung idghamnya. Ain, masukin ke hidung. Ain. ثم dari fatahriru. يعود Boleh, dari teruskan. fatahriru. Boleh. Suma ya'uduna juga boleh. Baik, Ustazah. ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير. Tipis, khabir. Tipis dan Khabir. khabiru. Baik.
ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. Iya. Kenapa tipis khobirnya Oh ini? iya itu Karena yang mau bahasa saya tanyakan Ustazah. Iya, karena roknya kita kan mewakaf di rok. Jadi kalau Iya. misalkan roknya sukun, ini kan diibaratkan dengan sukun ya karena kita mewakaf di sini. Jadi kita harus lihat huruf sebelumnya. Jadi kalau misalkan huruf sebelumnya itu kasrah, maka dia roknya akan tipis. Kalau berbaris fathah dan dhammah, maka roknya tebal. Nah ini kan di sebelum ro ada ya sukun. Nah kalau ya sukun itu boleh lihat ke sebelumnya, ke huruf sebelumnya. Kalau misalkan huruf sebelumnya kasrah berarti apa namanya? Berarti roknya tipis. Nah, ada juga pembahasan yang khusus ya sukun. Jadi kalau misalkan roknya sukun, kemudian sebelumnya ada ya, maka nggak apa namanya? Kalaupun sebelum ya ini berbaris atas juga, contoh baknya ini berbaris atas juga, maka itu pun dibaca tipis juga. Nah, gitu. Paham, Mbak? Jadi yang jadi kuncinya itu sih ya sukun. Kalau ya sukun sebelum ro sukun sama-sama sukun, nah maka dibaca tipis. Tapi kalau mau lihat sebelumnya lagi kasroh boleh karena biasanya ro ini berbicara tentang ro sukun dibaca tebal atau tipis segala yang berkaitan dengan kasroh maka ro-nya akan dibaca tipis. Kalau berbaris atas dan depan dhammah maka ro-nya dibaca tebal. Nah, begitu ya. Oh, nanti kita akan bahas hukum roh. Nah, tapi masih panjang sekali nih. Ini nun sukun aja belum habis. Oke, Mbak Lin. Mbak Lin. Baik, insya Allah ayat keempat ya. Iya benar, ayat keempat, Mbak Lin. Bismillahirrahmanirrahim. Famalam yajid Faman yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa Ayyatamassa. Coba ayyatamassanya. Ayyatamassa Terus? Famalam yastati Faman lam yastati fa it'amu sittina miskina dzalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah walil kafirina azabun alim. Iya, bagus Mbak Lin. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Mbak Vini. Mbak Vini, baca Mbak Vini ayat nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina yuhadunnallaha. Panjang, hanya itu 6 harakat. Yuhaduna. Innallazina yuhadunnallaha wa rasulahu. Yuhadunallaha. Wahadunnallaha. Bukan dunna. Dunam. Dunnallaha. Innallazina yuhadunnallaha wa rasulahu kubitu kama kabital lazina min qabli. Kama kubita, bukan kama kabita. Kama kubita. Ini, dari sini nih. Kan, yang saya kursornya ini. Kama kubital. Wama kubital. Oh iya. Kama kubital. Kama kubital lazina min qablihim wa qad anzalna ayatim bayina. Ayatim, dua panjang. Ayatim bayina. bayinat.
ayatim bayinat walil kafirina azabum muhin. Walil kafirina azabum. Muhin. Dari walil kafirina. Walil kafirina azamu walil kafirina Azabum. Azabum. azabum muhin. Bu Idar kan ya abis nih. Ya Ustazah. Yuk Bu Idar baca ayat nomor 6 Bu Idar. Sebelumnya boleh bertanya Ustazah, Silakan Bu Idar. kalau misalnya apa hukumnya mencuri nafas gitu? Apakah hukumnya haram atau makruh atau gimana Ustazah? Misalnya Mencuri ya, nafas. iya, karena misalnya Mencuri nafas. Ketika membaca terus kita mencuri nafas gitu Bu Idar. iya, harusnya nafas kita nggak sampai, tapi kita nggak wakafkan, bernafas sedikit terus diteruskan saja gitu, Ustazah. Hukumnya nggak ada Bu Idar, nggak berdosa, nggak makruh, nggak haram. Hukumnya eh nggak ada dihukum apa-apa. Cuma nggak makruh juga, nggak haram juga, dan bukan boleh ya. Boleh karena maksudnya kita bisa lakukan yang lebih baik dari itu. Misalkan berhenti sebelum nafas kita habis. Nah, gitu Bu Idar. Jadi Bu Idar bisa apa ya? Bisa ancang-ancang nih. Kira-kira kalau di sini sampai nggak? Kalau nggak sampai ya udah ambil wakaf yang lebih dekat, tapi yang nggak merusak makna. Nah, gitu. Ya, itu susahnya Nah, kadang-kadang kalau kita nggak misalkan tahu artinya. terjadi, kenapa maksudnya mencuri nafas itu nggak diperbolehkan? Karena dia tuh menyerupai hukum saktah. Nah, karena kan kalau kita ambil nafas kan berhenti, walaupun sebenarnya pengertian dari saktah itu sendiri berhenti tanpa mengambil nafas. Tapi karena kita berhenti tiba-tiba kayak gitu, jadi seolah-olah dia terdengarnya itu kayak ada saktah di situ. Nah, makanya memang dia nggak boleh ya, nggak boleh gitu. Nah, tapi sebenarnya dia tuh bukan suatu yang apa ya, yang besar. Jadi bukan sesuatu yang harus sangat dipermasalahkan ya Bu Idar. Cuman memang sebaiknya jangan sampai curi nafas. Kita boleh siasati dengan wakaf. Jadi wakafnya jangan terlalu panjang-panjang, agak dipotong-potong, dipendek-pendekkan, jangan sampai salah makna gitu. Nah, gitu Bu Idar. Ya. Nah, kemudian lagi Ustazah, misalnya kita salah baca gitu, apakah cukup diulang dari kata itu saja? Misalnya kita harusnya bima, kita baca biha gitu, misalnya ya Ustazah. Apakah cukup kata yang salah itu saja yang kita ulang atau dari kata sebelumnya Ustazah? Cukup dari yang salah itu aja. Kalau kita tadarus sendiri. Tapi kalau misalkan ngaji dengan guru, kenapa disuruh ulang lagi? Karena bisa jadi kalau ulang dari awal akan salah lagi bacanya. Nah, makanya si guru ini tadi mau lihat dia udah benar-benar bisa atau belum, makanya disuruh ulang dari awal. Tapi kalau kita tadarus sendiri, ulang yang di mana yang salah aja Bu Ida. Makasih Ustazah. Saya baca nomor Iya 6. Bu Ida. Oke. Lanjut ayat nomor 6. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima amilu. Ahsahullahu wa nasuh. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Iya, Masya Allah. Bagus, Bu Idar. Yang terakhir, Mbak Indah. Ini agak panjang. Ayat nomor 7. Baca, Mbak Indah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, yang tadi nih, ini Mbak Indah nih contoh curi nafas. Ini Mbak Indah contoh curi nafas. Jadi caranya gimana Mbak Indah? Tarik nafas dulu, baru sampai wa ma fil ard. Agak dicepatkan temponya bisa, karena ini kalau mau berhenti di mafis samawat nanggung banget. Nah, jadi ditarik nafas agak dalam, terus temponya agak dicepatkan supaya sampai ke wa ma fil ard. Coba Mbak Indah. Alam tara
annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, bagus. Terus? Ma yakunu min najwa salasati illa huwa Salasatin. salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sanisuhum wala sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum ainama kanu summa yunabbi'uhum bima Makanya dipendekin. Summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Iya. Oke. Kita cukupkan sampai ayat nomor 7. Kenapa, Mbak? Tanya kalau misalnya hafalan ya kan, kalau panjang-panjang gini kan kalau sudah tua kan nggak kehafal ya, jadinya hafal itu kalau ada sebelum ada wa saya berhenti, misalnya sebelum ada ma gitu saya berhenti untuk menghafalkan, itu boleh enggak? Oh, jadi ini Ibu Indah sebenarnya. Saya kira masih Ya, belum muda. nikah kok saya, jadi panggil Mbak aja. Oke, Mbak. Nah, Ya, nggak tapi apa-apa, kan Mbak. Asal. Gimana, Mbak Indah? kan karena kita sudah tua jadi kan sulit untuk Benar. menghafal panjang-panjang, jadinya Mm-mm. boleh enggak kalau sebelum wa saya berhenti, misalnya sebelum ma atau sebelum fa, sebelum fi gitu saya berhenti gitu untuk menghafalkan sebelumnya gitu. Ini Mbak Indah, tolak ukurnya itu yang penting maknanya nggak salah. Nah, jadi kalau misalkan sekarang udah mudah ya, kita udah punya Quran terjemah, coba Mbak Indah lihat dulu ke terjemahnya. Tapi biasanya kalau sebelum kalimat waw itu, biasanya sudah habis satu cerita. Maksudnya ibaratnya itu udah bisa koma sebenarnya sebelum waw. Nah, gitu. Kayak gini, illa huwa rabi'uhum wala khamsatin, kecuali mereka berempat atau berlima atau berenam gitu. Jadi sebenarnya ini udah bisa juga di koma-koma di situ. Biasanya kalau kejadian wow. Tapi kalau misalkan kayak kayak yang lain-lain itu dia perlu lihat ke terjemah gitu supaya Nah, maksudnya nggak sampai salah maknanya gitu. Mbak, gitu. apa tadi Mbak Indah? Jadi nggak Iya. meskipun di kalimat yang ada wawunya Mbak Indah. Misalkan kayak gini, ma yakunu min najwa salasatin. Mau berhenti di sini karena mungkin mudahnya menghafal sampai di sini, boleh aja ma yakunu min najwa salasah. Boleh karena secara makna ini sudah satu kalimat. Jadi nggak ada masalah kalau mau berhenti di sini gitu. Walaupun di depannya ini kan bukan wow, di depannya ini kan illah. Nah, gitu. Jadi nggak apa-apa, indah dipotong-potong. Oh ya, soalnya kan saya kan lihat ceramahnya Gus Baha tuh katanya kalau nyetor hafalan yang paling benar itu ke Allah, jadi harusnya itu di waktu pas sholat. Tapi kan kalau Benar? satu ayat ini kan sepanjang, terus habis itu katanya Ustadz Yusuf Mansur itu kalau nggak bisa satu ayat ya sepotong ayat. Jadi makanya saya misalnya panjang gini ya sepotong-sepotong ayat itu yang saya hafalin untuk saya setor ke Allah gitu waktu pas sholat gitu. Masya Boleh Allah. ya? Boleh, boleh, Mbak Indah, nggak ada masalah. Masya Allah. Boleh, Hmm. boleh. Nggak apa-apa. Ya, makasih. Potong-potong aja.
Masya Allah. Iya. Oke, Mbak. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, insya Allah kita jumpa minggu depan ya. Hari ini saya masih di Bukhara, di kampung suami. Insya Allah, kalau di sini jam 2, kereta saya jam 4. Nah, jadi nggak bisa lama-lama lagi karena mau beres-beres juga. Insya Allah, kalau ada pertanyaan disimpan, dicatat, minggu depan kita jumpa lagi, boleh ditanyakan. Nah, ya, Mbak. Saya kembalikan ke Mbak Yenyen. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Oh, Ustazah lagi liburan juga ternyata. Iya, lagi liburan di kampung suami. Ya, Cuman karena alhamdulillahirobbilalamin. keretanya nanti pukul 4, saya rasa boleh lah ini kelas sampai pukul 2 kan. Baik. Ya, alhamdulillah sudah tuntas. Fi amanillah Ustazah. Iya. Ya, terima kasih Ustazah untuk murajaah hari ini. Masya Allah, senang sekali dikoreksi bacaannya. Minggu depan mungkin kita lanjut dulu latihan lagi. Boleh Ustazah? 1 kali pertemuan lagi? Boleh. Ya. Boleh, nggak ada masalah Mbak Yenyen. Ya, terima kasih Insya juga Allah. untuk ibu-ibu yang sudah masih semangat untuk bergabung walaupun sudah suasananya musim liburan musim panas gitu ya. Semoga Allah teruskan beri kita keistiqomahan untuk terus mendekat dengan Al-Qur'an. Kurang lebihnya saya mohon maaf lahir dan batin. Mari kita tutup kelas kita hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Teh Yenyen. Sama-sama Mbak. Assalamualaikum. Saya izin duluan. Waalaikumsalam.